Halo guys, masih dengan Revsuto Entertainment. Di video kali ini, Revsuto akan membahas lebih rinci tentang Weak Hero Class 1. Di versi live action, akan menceritakan tentang persahabatan Yoon Si-eun, An Soo-ho, dan Oh Bom-suk. Oke, kita mulai aja menuju alur ceritanya. Let's go guys. Opening kehidupan sekolah di SMA Byeoksan. Karakter utama kita Yoon Si-eun, siswa rajin belajar di sekolah, seperti di webtoon, berangkat ke sekolah pagi-pagi sekali. Patut dicontoh guys. Jalan ke sekolah sambil ngapalin rumus matematika. Ngerjain matematika dengan gampang di kelas, apalagi pelajaran bahasa Inggris. Lalu pelajaran sejarah, Yoon Si-eun belajar dari sejarah, diskriminasi menyebabkan pemberontakan. Di kelas dan di kantin sekolah, Yoon Si-eun selalu belajar. Di papan tulis kelas tertulis 13 hari sebelum tes ujian. Hari itu, guru juga mengumumkan ada 2 orang siswa di kelas SMA Byeoksan yang memenangkan penghargaan dalam kompetisi matematika antar sekolah. Tentu saja yang jadi juara pertama adalah idola kita semua, yaitu Yoon Si-eun. Juara kedua dari sekolah lain, dan yang menjadi juara ketiga adalah orang ini guys. Yang nggak disangka ternyata cerdas juga, si borokokok Jeon Yongbin. 고사가 2주도 안 남았네. Terlihat raut muka Jeon Yongbin yang gak senang dengan Yoon Si-eun. Kelas 16, pembulian dimulai. Gerombolannya Jeon Yongbin terdiri dari Lee Jung Chan dan Han Tae-hun sedang membuli teman sekelas mereka yang lemah guys. Walaupun suasana kelas sedang gaduh, Jeon Yongbin melihat Yoon Si-eun tetap belajar. Jeon Yongbin yang kesal meminta sandal dan langsung melemparkan sandal itu ke punggung Yoon Si-eun guys. Tapi Yoon Si-eun hanya bilang, lain kali hati-hati. Tentu saja kata-kata itu membuat Jeon Yongbin semakin kesal. Jeon Yongbin mendatangi dan mengancam Yoon Si-eun. Tapi bersamaan dengan itu, tiba-tiba datang anak-anak dari tim bisbol yang mencari An Soo-ho. An Soo-ho terbangun dari tidurnya guys. Tampaknya tim bisbol itu datang untuk membalas dendam. Mereka langsung akan menghajar An Soo-ho guys. Tapi karakter An Soo-ho di sini bukan karakter yang kita kenal di webtoon. An Soo-ho bisa berantem, pokoknya sangat hebat. Gak perlu waktu lama An Soo-ho mengalahkan pemimpinnya dengan 1 pukulan saja guys. Di sini An Soo-ho juga minta maaf pada Yoon Si-eun karena menjatuhkan tempat pensilnya. Yoon Si-eun cuma mengatakan, kenapa kamu melakukan itu di kelas? Perkelahian An Soo-ho cukup membuat gerombolan Jeon Yongbin mentalnya menjadi ciut guys. Yoon Si-eun pulang ke apartemennya. Yoon Si-eun saat ini hanya tinggal bersama ayahnya saja guys. Sepertinya kedua orang tuanya sudah lama berpisah. Tapi Yoon Si-eun tetap belajar dengan melihat video ibunya yang juga cerdas mengajarkan pelajaran. Keesokan paginya, Yoon Si-eun pergi ke sekolah dan terlihat An Soo-ho yang ternyata menginap di sekolah. Ternyata karakter An Soo-ho di sini lebih mirip dengan Gayol Jin di webtoon guys, yang selalu tidur di sekolah dan pandai berantem. Saat pelajaran olahraga, seragam olahraganya Yoon Si-eun hilang. Tentu saja Yoon Si-eun curiga dengan gerombolannya Jeon Yongbin. Pasti mereka yang mengerjainya. Olahraga lari dimulai dan An Soo-ho jadi yang terbaik, finish duluan guys. Guru pun ingin An Soo-ho menjadi wakil sekolah, tapi An Soo-ho menolaknya dengan halus. Lalu nggak nyangka Jeon Yongbin, pembuli ini urutan kedua olahraga lari. Lalu terlihat idola kita Yoon Si-eun yang nggak pakai seragam olahraga. Terlihat mencolok, sudah nggak sanggup lari, lemah banget dan udah ngos-ngosan guys. Seperti biasa gerombolannya Jeon Yongbin, si Lee Jung Chan lagi menghina Yoon Si-eun, tapi An Soo-ho menimpuk Lee Jung Chan dengan sepatunya. Karena kejadian sebelumnya, gerombolan Jeon Yongbin jadi grogi kalau berhadapan dengan An Soo-ho. Terus karena melihat fisik lemahnya Yoon Si-eun, guru pun sampai mengiba guys. Setelah pelajaran olahraga, Yoon Si-eun mendatangi gerombolannya Jeon Yongbin. Yoon Si-eun meminta Jeon Yongbin agar jangan mengganggunya lagi. Han Tae-hun kesal dan langsung mendorong Yoon Si-eun. Tapi kejadian itu diketahui oleh guru. Sepertinya kali ini gerombolannya Jeon Yongbin selamat guys. Yoon Si-eun pulang ke apartemennya, tampangnya jadi galau. Saat Yoon Si-eun belajar, bel rumahnya berbunyi. Ternyata An Soo-ho sedang kerja paruh waktu dan dia salah alamat. Tapi konyol, An Soo-ho langsung minta air putih pada Yoon Si-eun. Sebelum pergi, An Soo-ho menasehati Yoon Si-eun agar tetap belajar dan harus menghormati ibu. Karena ibu yang melahirkanmu sudah seharusnya dinomorsatukan. Lalu hari berikutnya, Oh Bom-suk datang sebagai murid baru guys. Hari pertamanya di kelas, Jeon Yongbin mulai mendekati Oh Bom-suk.
Jong Yong Bin basa-basi sebelumnya dan menanyakan Oh Bom Suk pindahan dari SMA mana. Tapi saat itu Yeon Si-eun datang karena Jin Yong Bin menduduki bangkunya. Terjadi pertengkaran kecil yang apinya dipadamkan oleh An Soo Ho yang mau tidur lagi di kelas, guys. Dan saat itu Oh Bom Suk melihat bekas luka di leher Yeon Si-eun. Pemandangan itu membuatnya trauma. Di warung kopi, Jung Yong Bin dan gerombolannya memesan gorengan dan membicarakan tentang Yeon Si-eun yang selalu belajar. Jung Yong Bin ingin mengacaukan belajarnya Yeon Si-eun, guys. Kemudian hari itu, Jung Yong Bin dan gerombolannya ternyata memesan obat terlarang pada Jun Sok Dae. Lalu terlihat gerombolannya Jung Yong Bin semua teler. Jung Yong Bin menanyakan efek dari fentanyl kepada Jun Sok Dae jika obat ini hanya menempel pada kulit saja. Jun Sok Dae menjawab efeknya kalau menempel di kulit saja, orang itu akan bosan dan mengantuk. Buruknya, orang itu akan muntah. Kemudian hari berikutnya sebelum tes dimulai, Jung Yong Bin memanggil Oh Bom Suk. Jung Yong Bin yang mengetahui penyebab kepindahan Oh Bom Suk di SMA-nya yang dulu karena dibully, mulai mengancam Oh Bom Suk dan menyuruhnya untuk menempelkan fentanyl pada leher Yeon Si-eun. Singkat cerita, hal itu berhasil, guys. 앞에 안 봐? Karena fentanyl yang menempel di lehernya, Yeon Si-eun sangat mengantuk dan tidak bisa konsentrasi mengerjakan soal. Pandangannya mulai kabur. Yeon Si-eun terhuyung-huyung pergi ke kamar mandi, dan Jung Yong Bin hanya tersenyum melihat ini. Yeon Si-eun membasuh mukanya dan terhuyung-huyung kembali ke kelas, guys. Yeon Si-eun terdiam dan menemukan penyebabnya. Lalu tiba-tiba menampar dirinya sendiri, membuat semuanya terkejut, guys. 왜 그러는 거야? 아니에요. Setelah ujian selesai, Yeon Si-eun mencocokkan jawaban dan karena satu jawaban yang salah, Yeon Si-eun marah dan menggebrak meja. Semua terdiam. Yeon Si-eun bangkit dari kursinya. Inilah yang kita tunggu, guys. Inilah karakter Yeon Si-eun yang sesungguhnya seperti di webtoon. 물체원 심력을 이용해 타격자. Harus disensor nih, guys, karena membuat penonton wanita heran. Saat Yeon Si-eun akan mengakhiri Jun Yong Bin, An Soo Ho melemparnya. Maksudnya, An Soo Ho melerainya, guys. Tapi Yeon Si-eun yang hilang akal semakin menggila dan melempar kotak pensil ke arah An Soo Ho. Kursi pun dibawa oleh Yeon Si-eun, guys. Tapi An Soo Ho dengan tepat memukul wajah Yeon Si-eun. Yeon Si-eun sesaat terdiam. Saat Yeon Si-eun akan mengambil kursi lagi, wali kelas datang. An Soo Ho meminta maaf pada wali kelas. An Soo Ho juga menyuruh Yeon Si-eun minta maaf. Di rumah sakit, Yeon Si-eun didampingi wali kelas menjenguk Jun Yong Bin. Ibunya Jun Yong Bin marah-marah, seperti itulah, guys. Namanya orang tua membela anaknya, padahal nggak tahu salah apa benar. Ibunya Jung Yong Bin menyalahkan Yeon Si-eun yang memukuli anaknya. Yeon Si-eun membela diri dengan memperlihatkan serbuk fentanyl pada ibunya Jung Yong Bin. Tapi Jung Yong Bin saat itu menyangkalnya. Yeon Si-eun itu cerdas, guys. Yeon Si-eun mengeluarkan seluruh isi dari tasnya Jun Yong Bin. Ada obat terlarang di situ. Hal itu membuat ibunya Jung Yong Bin terdiam. Ibunya Jung Yong Bin dan wali kelas membuat kesepakatan damai. Jun Yong Bin akan pindah sekolah. Tapi Jun Yong Bin semakin dendam pada Yeon Si-eun. Keesokan harinya di sekolah, Lee Jung Chan dan Han Tae Hoon kembali mendatangi Yeon Si-eun. Gak terima kejadian kemarin dan gak terima kekalahannya dan kekalahan Jung Yong Bin. Yeon Si-eun langsung mengajak mereka pergi. Semua murid mengikuti karena penasaran. Di toilet, Yeon Si-eun mengunci pintu dan mengeluarkan bolpennya, guys. Membunyikan suara bolpennya berulang kali, membuat mental Lee Jung Chan dan Han Tae Hoon semakin ciut. Karena teringat kemarin tangan Han Tae Hoon kena bolpen, guys. Tapi Yeon Si-eun menghentikan langkahnya dan hanya bilang, hentikan ini. Dan Yeon Si-eun meninggalkan mereka. Di sini terlihat teman-teman Yeon Si-eun tiba-tiba mendekat semua setelah Yeon Si-eun mempermalukan gerombolannya Jun Yong Bin. Yeon Si-eun hanya mengatakan, kau tahu saya? Apakah kamu dekat denganku? Lalu Yeon Si-eun meninggalkan mereka. Saat Jun Sok Dae menjenguk Jun Yong Bin di rumah sakit, Jun Yong Bin membayar Jun Sok Dae untuk menghabisi Yeon Si-eun, guys. Di perjalanan pulang, Yeon Si-eun bertemu dengan An Soo Ho. Yeon Si-eun meminta maaf karena kejadian berantem dengan An Soo Ho tempo hari. An Soo Ho cuma mengatakan, jika kamu menyesal, traktir saya makan.
An Suho mengantar pesanan dan ketemu anak kecil yang seperti Gayul Jin, guys. An Suho juga mengantar pesanan sampai ke SMA Enjang. Kira-kira siapa yang pesan ya? Seperti biasa, Yoon Si-eun datang pagi-pagi ke sekolah dan melihat An Suho masih tertidur di kelas. Lalu Yoon Si-eun membangunkan An Suho untuk mentraktirnya makan. Mereka nongkrong bareng di kantin dan saling curhat. An Suho selalu tertidur di kelas karena pulang kerja pada waktu langsung ke sekolah. Terus An Suho tinggal hanya dengan neneknya saja, dan neneknya ingin An Suho masuk di universitas. Sedangkan Yoon Si-eun selalu memakai earphone-nya karena dia bosan dan tidak ingin bicara dengan orang lain. Orang aneh. Kedekatan antara Yoon Si-eun dan An Suho ini membuat semua siswa membicarakan mereka. Para siswa membicarakan kehebatan An Suho dan membicarakan kenapa Yoon Si-eun tidak menjadi sasaran komite kekerasan sekolah. Karena untuk menutupi kasus Jun Yeon Bin yang diketahui membawa fentanyl. Di tempat lain, Jang Sok-dae selain menjadi pengedar obat terlarang, dia juga menjadi rentenir untuk anak-anak sekolah. Saat itu, Jang Sok-dae dan Jang Sok-bin sedang membuat rencana untuk membawa Yoon Si-eun, guys. Di sekolah, Oh Bom-suk mencoba untuk meminta maaf pada Yoon Si-eun, tapi Yoon Si-eun tidak bisa memaafkannya, guys. Saat keluar dari sekolah, gerombolan Jang Sok-dae dan Jun Yong-bin menghadang Yoon Si-eun. Jang Sok-dae langsung memukul Yoon Si-eun dan membawanya. Oh Bom-suk yang melihat kejadian itu kembali ke kelas dan memberitahu An Suho. Tapi An Suho mengaku tidak begitu dekat dengan Yoon Si-eun dan tidak menanggapi hal itu dengan serius, guys. Dan An Suho akan pergi bekerja pada waktu. Mungkin untuk menebus kesalahannya, Oh Bom-suk sampai mau membayar gaji kerja satu harinya An Suho, guys. Dengan senang hati, An Suho menerimanya. Dengan naik sepeda motor, mereka berdua pergi mencari Yoon Si-eun. Di tempat lain, pertarungan seru akan segera terjadi, guys. Yoon Si-eun berpikir keras untuk memenangkan pertarungan dengan mengamati banyaknya musuh dan mengamati benda-benda. Yoon Si-eun berhasil memukul jatuh Jang Sok-dae dengan pot bunga dan berhasil membuyarkan musuh. Melempar apapun untuk menyulitkan musuh. Sepertinya beres. Lee Jung-chan dan Han Tae-hun hanya bisa melihat Yoon Si-eun dengan gemetar. Tapi Jang Sok-dae tidak semudah itu dikalahkan, guys. Jang Sok-dae menangkap Yoon Si-eun dan melemparkannya di tumpukan keranjang. Melihat Yoon Si-eun tergeletak di tanah, Jun Yong-bin langsung menghajar Yoon Si-eun dengan membabi buta. Jun Yong-bin menyuruh Han Tae-hun memegangi tangan Yoon Si-eun dan Jun Yong-bin menginjak tangan Yoon Si-eun dengan seluruh kekuatannya. Tapi saat itu An Suho datang dan langsung menghajar Jun Yong-bin dan Han Tae-hun, kemudian akan membawa pergi Yoon Si-eun. Semua diakhiri di sini. Tapi Jang Sok-dae menyerang An Suho. Pertarungan terjadi lagi, guys. Di saat An Suho sibuk dengan Jang Sok-dae, gerombolan Jung Yong-bin kembali menyerang Yoon Si-eun. Dan saat Jung Yong-bin mengambil botol dan akan memukul Yoon Si-eun, Oh Bom-suk mendorong Jung Yong-bin, guys. Seketika itu juga pertarungan terhenti. An Suho menasehati mereka, apa kalian tidak malu main keroyokan? Mendengar kata-kata itu, Jang Sok-dae dan gerombolannya pergi meninggalkan gerombolannya Jun Yong-bin. Yoon Si-eun juga menganggap hal ini, pembulian ini harus dihentikan sampai di sini. Yoon Si-eun, An Suho, dan Oh Bom-suk meninggalkan gerombolan Jung Yong-bin. Semua selesai dengan baik, guys. Walaupun ada yang gak terima. Setelah kejadian ini, persahabatan mereka mulai terbentuk. Di tempat lain, Jang Sok-dae sedang bertemu dengan bosnya, yaitu Gil-soo. Gil-soo marah karena Jang Sok-dae tidak datang ketika dirinya memanggilnya. Kemudian Yong-yi mengatakan mereka tidak datang karena sedang membantu Jun Yong-bin. Tapi Gil-soo tetap marah dan menghukum Jang Sok-dae, guys. Dan sepertinya Gil-soo mencari tahu tentang Yoon Si-eun dan kawan-kawannya melalui Jung Yong-bin. Yoon Si-eun, An Suho, dan Oh Bom-suk menikmati hari mereka dengan bermain biliar. Tapi kenapa Yoon Si-eun menyodok bola warna kuning, guys? Sebenarnya ini main biliar apa, guys? Sorry, Mimin nggak tahu karena nggak pernah main. Oke, mereka bertiga pulang, tapi An Suho dan Oh Bom-suk pingin nongkrong lagi. Saat Yoon Si-eun dalam perjalanan pulang dan mampir ke toko untuk beli payung, Yoon Si-eun ketemu Yong-yi. Dan karena hujan, 야! Yong-yi ikut berpayung bersama Yoon Si-eun.
dan mampir ke restoran Tteokbokki. Dan di situ Young-yi menaruh nomor ponselnya ke ponselnya Young Si-eun. 남자 좋아해. Di tempat lain, si penjahat Gil-soo sedang mengintimidasi seorang bocah yang berutang kepadanya. Melihat wajah Jeon Suk-dae, sepertinya dirinya sudah mulai nggak setuju dengan semua tindakan Gil-soo, guys. Lalu di sekolah terlihat Jeon Yong-bin sepertinya akan pindah sekolah. Sebelum itu, Jeon Yong-bin menemui Yoon Si-eun memohon bersaksi membantunya kalau obat terlarang itu bukan miliknya. Tapi ternyata Jeon Yong-bin menjebak dan menggiring Yoon Si-eun, An Soo-ho, dan Oh Bom-suk pada gerombolannya penjahat Gil-soo, guys. Lalu Gil-soo memulai intimidasinya menuntut An Soo-ho karena melukai lengan Jeon Suk-dae. Padahal kita tahu yang melukai lengan Jeon Suk-dae adalah Gil-soo sendiri. Gil-soo mengeluarkan senjatanya dan membuat An Soo-ho, Yoon Si-eun, dan Oh Bom-suk tak berkutik, guys. Gil-soo mengancam dalam waktu 3 hari, An Soo-ho, Yoon Si-eun, dan Oh Bom-suk harus membawa uang $1.500, berarti sekitar 2 juta won, guys. Gil-soo menggores lengan An Soo-ho. An Soo-ho, Yoon Si-eun, dan Oh Bom-suk semakin benar-benar gak berkutik, guys, karena mereka berhadapan dengan preman beneran. Selanjutnya, gerombolan Gil-soo selalu menampakkan diri mengintimidasi di depan SMA Byeoksan, di tempat bimbel, dan di tempat kerja An Soo-ho. Bahkan gerombolannya Gil-soo sampai mengikuti Yoon Si-eun dan Oh Bom-suk pulang ke rumahnya, guys. Kemudian Yoon Si-eun menghubungi Young-yi dan memintanya bertemu. Tentu saja Yoon Si-eun menyamar, guys. Young-yi menjelaskan semua tentang penjahat Gil-soo ini. Meskipun Yoon Si-eun dan kawan-kawannya membayar $1.500, pasti kedepannya Gil-soo akan tetap mengintimidasi. Gil-soo dan gerombolannya akan tetap menindas. Selain itu, Young-yi menjelaskan Gil-soo membuat anak-anak SMA yang melarikan diri darinya itu pada akhirnya bekerja untuknya. Lalu ada rumor uang gratis yang sebenarnya adalah jebakan, yaitu situs judi. Jika mendaftar akan mendapatkan $50 gratis. Ternyata website itu dijalankan oleh mitra Gil-soo yang ada di luar negeri. Semua itu penipuan, guys. Untuk beberapa game pertama, para pemainnya dibiarkan menang uang sampai mendapatkan puluhan ribu dolar. Selalu menang terus, sehingga membuat orang lupa diri. Anak-anak itu dengan cepat mendapatkan puluhan dolar, tapi jika tiba-tiba kalah dan menjadi $0, mereka menjadi gila. Mereka akan terus berjudi memikirkan uang itu. Lalu ada pertanyaan bagus dari Yoon Si-eun. Anak-anak SMA yang berjudi itu kehilangan uang mereka, tapi kenapa mereka terus berjudi? Ternyata Gil-soo memiliki rincian nama anak-anak SMA penjudi itu, guys. Gil-soo mendatangi mereka satu-satu dengan mengatakan akan meminjamkan uang secara pribadi. Siswa tentu saja tidak bisa membayar hutang mereka, jadi mereka punya agunan. Dan akhirnya mencuri uang orang tua mereka sendiri sampai menyerahkan mobil orang tuanya, guys. Lalu Gil-soo menggunakan hal itu sebagai alasan untuk meminta uang pada orang tua anak-anak itu. Gil-soo berurusan dengan pinjaman ilegal, menggunakan rekening bank anak-anak. Gil-soo juga menggunakan anak-anak di bawah umur untuk mengangkut obat terlarang. Ternyata hal inilah yang membuat anak-anak terlibat tindak kejahatan. Dan anak-anak ini tidak bisa melarikan diri, guys. Young-yi juga mengatakan kalau bukti buku transaksi, kontrak, dan obat-obatan disimpan di brankas markas mereka. Tapi Oh Bom-suk yang ketakutan dan ingin membantu teman, menyelinap mencuri jam tangan milik ayahnya dan menjualnya, guys. Oh Bom-suk memberitahu An Soo-ho dan Yoon Si-eun kalau uang $1.500 sudah didapatkan. Tapi An Soo-ho dan Yoon Si-eun menolak dan menasihati Oh Bom-suk. Mereka seharusnya melapor polisi. Hari itu An Soo-ho, Yoon Si-eun, dan Oh Bom-suk menyusun rencana. An Soo-ho berpura-pura ingin bekerja sama dan ikut dengan Gil-soo. Sedangkan Yoon Si-eun dan Oh Bom-suk keluar dari sekolah setelah gerombolan Gil-soo pergi. Young-yi yang mengetahui strategi Yoon Si-eun tanpa sepengetahuan Jeon Suk-dae, Young-yi mendukung Yoon Si-eun yang akan memanggil polisi. Berkat An Soo-ho, alamat markas Gil-soo diketahui. Tapi Oh Bom-suk yang khawatir dengan An Soo-ho langsung pergi ke markas Gil-soo dengan membawa uang tadi, guys. Young-yi dan Jeon Suk-dae sebenarnya juga sudah ingin keluar dari gerombolan Gil-soo dan ingin Gil-soo dipenjara. Sampai di markas Gil-soo, sepertinya rencana An Soo-ho berhasil mengelabui Gil-soo. Tapi Gil-soo sudah mencurigai sesuatu karena dia meminta ponselnya An Soo-ho, guys. An Soo-ho langsung dipukul di kepalanya. Dan Gil-soo menambahkan dengan pukulan tongkat bisbolnya. Setelah mengetahui kalau teman-teman An Soo-ho akan memanggil polisi, Gil-soo panik dan akan melarikan diri. Tapi bertemu dengan Oh Bom-suk yang langsung menyerahkan uang $1.500 itu, guys. Berharap An Soo-ho dibebaskan. Tapi Gil-soo malah membawa An Soo-ho dan Oh Bom-suk.
Yoon Seon yang tiba di markas dengan para polisi terlambat, dan polisi pun kembali. Alasan polisi karena tidak ada surat perintah. Ya, kalian bisa menilainya sendirilah. Yoon Seon masuk ke dalam rumah itu tapi hanya melihat noda darah di lantai, guys. Bukti-bukti juga sudah tidak ada. Di perjalanan, Gil-soo menghubungi Jeon Seok-dae dan menyuruhnya datang ke Manggudong. Yong-yi yang mendengar kalau Gil-soo menelpon langsung mengikuti Jeon Seok-dae. Sedangkan Yoon Seon menelpon Yong-yi menanyakan apakah An Soo-ho dibawa Gil-soo. Yong-yi menyuruh Yoon Seon menginstal Weedmap. Yong-yi menyuruh Yoon Seon harus datang dengan membawa polisi. Yong-yi langsung menyusul Jeon Seok-dae dan mereka pergi bersama. Di Manggudong, An Soo-ho dan Oh Bom-suk diikat. An Soo-ho juga masih sempat membuat suasana menjadi panas. Kemudian Jeon Seok-dae dan Yong-yi datang menemui Gil-soo. Jeon Seok-dae langsung menantang Gil-soo. Tapi tetap saja Jeon Seok-dae di sini hanya anak biasa. Jeon Seok-dae takut menghadapi Gil-soo. Dengan mudahnya Gil-soo menghajar Jeon Seok-dae, guys. Gil-soo mengetahui kalau semua itu ulahnya Yong-yi dan memerintahkan anak buahnya menangkap Yong-yi. Gil-soo menyuruh Sung-chan yang masih di bawah umur untuk menikam An Soo-ho, Oh Bom-suk atau Yong-yi. Tapi Gil-soo memilih dan akan menikam mereka sendiri, guys. Tapi saat Gil-soo akan menikam An Soo-ho, Jeon Seok-dae menarik Gil-soo dan melemparkannya, guys. Jeon Seok-dae dan Gil-soo bertarung. Jeon Seok-dae berhasil menjatuhkan Gil-soo. Tapi karena Gil-soo memegang senjata, Jeon Seok-dae terdesak dan akhirnya kalah, guys. Dan Yong-yi memukul Gil-soo dengan batu. Saat anak buah Gil-soo akan menyerang, Yong-yi menodongkan senjatanya. Yong-yi menyuruh Sung-chan untuk membantu Jeon Seok-dae. Tapi saat Gil-soo bangkit, dengan mudahnya Gil-soo merebut senjata itu dari Yong-yi dan berniat menghabisi Yong-yi. Tapi ada sirene polisi yang menghentikan kejadian itu, guys. Yoon Seon datang dan menakuti kalau dia membawa polisi. Gil-soo dan anak buahnya langsung kabur. Yoon Seon membebaskan An Soo-ho dan Oh Bom-suk. Tapi Gil-soo dan anak buahnya kembali lagi karena menemukan ponsel Yoon Seon yang membunyikan sirene dan membuangnya. Pertarungan pun tidak bisa dihindari, guys. Ini adalah keajaiban karena An Soo-ho masih bisa bertarung. Lalu Jeon Seok-dae, Yong-yi, dan Sung-chan yang tidak mau ikut campur lagi memilih melarikan diri, tapi mereka bertemu polisi. Pertarungan seru dan Oh Bom-suk tidak bisa membantu apapun. Orang-orang itu mengkeroyok Yoon Seon. Saat Gil-soo mengayunkan senjatanya, Yoon Seon menghindar, tapi senjata itu masih menggores wajahnya, dan sepertinya Yoon Seon sedikit goyah. Polisi datang di saat yang tepat, tapi hanya satu polisi, guys. Lucu sekali. Gil-soo jelas saja langsung melarikan diri dan tanpa pikir panjang Yoon Seon langsung mengejarnya. Aku jadi berpikir Yoon Seon apa nafasnya akan baik saja. Ternyata terkejar, guys. Yoon Seon langsung mengambil sebilah besi dan mengayunkannya, tapi meleset. Dan Gil-soo membantingnya. Pertahanan Yoon Seon lemah, guys. Di saat Gil-soo mengeluarkan senjatanya, An Soo-ho datang tepat waktu. An Soo-ho dan Yoon Seon barengan menyerang Gil-soo. Yoon Seon terlempar dan Gil-soo menyerang An Soo-ho. Yoon Seon melepas sabuknya dan menarik leher Gil-soo ke belakang, guys. Dan kedua kalinya Yoon Seon dibanting. An Soo-ho tampaknya juga kewalahan menghadapi Gil-soo sampai Yoon Seon memukul kaki Gil-soo dengan batu dan tendangan An Soo-ho langsung membuat Gil-soo pingsan, guys. Jeon Seok-dae menyuruh Yong-yi dan Sung-chan melarikan diri. Jeon Seok-dae menyerahkan diri, Gil-soo juga ditangkap polisi. An Soo-ho ke rumah sakit. Sedangkan Yoon Seon dan Oh Bom-suk membuat pernyataan di kantor polisi Sucheol. Di ruangan polisi, Yoon Seon dan Oh Bom-suk saling introspeksi diri dan saling memaafkan. Pengacaranya Oh Bom-suk sudah berbicara pada kepala polisi dan pihak kepolisian akan menutupi masalah ini dari sekolah dan keluarga. Lalu, Yoon Seon dan Oh Bom-suk sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Masalah selesai, Yoon Seon bisa langsung pulang. Sebelum pulang, Yoon Seon berpesan anak-anak itu hanya diperalat saja oleh Gil-soo. Jadi, Yoon Seon akan sangat berterima kasih kalau pihak kepolisian berbelas kasihan pada anak-anak itu, guys. Yoon Seon keluar dari kantor polisi dan bertemu dengan Yong-yi. Sedangkan Oh Bom-suk dibawa oleh pengacaranya menemui Gil-soo. Kejadian yang tidak terduga, guys.
Pengacara Oh Bom-suk menunjukkan cara memukul Gil-soo. Oh Bom-suk yang gak bisa melakukan kekerasan keluar dari ruangan itu dan melampiaskan kekesalannya. Yoon Si-eun dan Yong-yi menjenguk An Soo-ho. Yong-yi minta maaf pada An Soo-ho. Yoon Si-eun menceritakan kalau ayahnya Oh Bom-suk akan menutupi kasus ini, dan mereka bertiga tidak ada hubungannya dengan kejadian ini. An Soo-ho menanyakan siapa sih ayahnya Oh Bom-suk ini, karena sekretarisnya menawarkan akan membayar biaya rumah sakit An Soo-ho juga. Ayah Oh Bom-suk adalah anggota majelis Oh Jin-won. Dan karena nggak ada tempat tinggal, Yong-yi menginap di rumah sakit. Yoon Si-eun yang sudah pulang kembali lagi ke rumah sakit membelikan makanan untuk An Soo-ho dan Yong-yi. Dan di sini Yoon Si-eun bisa tersenyum, guys. Di tempat lain, Oh Bom-suk menemui ayahnya, dan ayahnya ternyata sangat kejam. Dengan cepat, rumor kalau Yoon Si-eun, An Soo-ho, dan Oh Bom-suk menangkap beberapa pengganggu yang berkaitan dengan orang-orang yang menjalankan situs judi tersebar di sekolah. Nama mereka jadi terkenal. Di kantin pun sekarang mereka makan bertiga, guys. Tapi di rumah, kebiasaan Oh Bom-suk, kenapa dia selalu kepoin IG-nya An Soo-ho, terus nyelidiki siapa yang di-follow An Soo-ho, nyelidiki Yong-yi juga. Sepertinya Oh Bom-suk bermasalah dengan perasaannya, guys. Sebenarnya mereka kan sudah menjadi teman. Di tempat lain, Yoon Si-eun makan malam dengan ibunya, guys. Tapi itu cuma hitungan menit, ibunya sudah sibuk lagi. Kemudian di tempat lainnya lagi, saat jalan dengan An Soo-ho dan Yong-yi, Oh Bom-suk seperti obat nyamuk. Melihat An Soo-ho dan Yong-yi, mereka nongkrong di warung, kemudian Yoon Si-eun datang. Ada apa denganmu, Oh Bom-suk? Oh Bom-suk seperti tersingkir, guys. Mereka lanjut ke karaoke bersama. Yoon Si-eun dan Oh Bom-suk hanya tertegun melihat An Soo-ho dan Yong-yi bernyanyi. Lalu saat Oh Bom-suk membeli minuman, Oh Bom-suk bertemu dengan teman-teman lamanya. Oh Bom-suk ketakutan dan melarikan diri bersembunyi. Oh Bom-suk nggak tahu kalau ponselnya diangkat oleh Yong-yi, dan Yong-yi mengatakan kalau mereka sedang ada di tempat karaoke. Oh Bom-suk langsung marah dan kesal pada Yong-yi karena mengangkat ponselnya, guys. An Soo-ho melerai mereka. Yoon Si-eun bingung dengan apa yang terjadi. Yong-yi yang keras kepala langsung keluar diikuti An Soo-ho. Lalu di ruangan itu tiba-tiba yang mengaku teman-teman lamanya Oh Bom-suk, mereka semua menyapa. Entah mereka mengintimidasi atau menyapa karena yang terlihat oleh Yoon Si-eun, Oh Bom-suk menghindari mereka. Tapi Oh Bom-suk sepertinya menutupi masa lalunya. Di sekolah, Oh Bom-suk juga tiba-tiba berubah, sensitif, ingin memukuli teman sekelas sampai dilerai oleh Yoon Si-eun dan An Soo-ho. Oh Bom-suk juga sepertinya marah dengan An Soo-ho. Oh Bom-suk trauma dengan masa lalunya yang pernah dibully dan tidak ingin pembulian di sekolah lamanya terbongkar, guys. Lalu saat ini di setiap malam Oh Bom-suk mendapat teror lagi. Telepon bergantian dari para pembulinya dulu. Oh Bom-suk akhirnya mematikan ponselnya. Saat pagi hari, Yoon Si-eun lari-lari melatih fisiknya ditemani An Soo-ho. Mereka membicarakan Oh Bom-suk yang sama sekali nggak bisa dihubungi, guys. Lalu selanjutnya, An Soo-ho mengajari Yoon Si-eun berkelahi. An Soo-ho menasihati dasar pertarungan. Yang pertama, dagu harus selalu ditekuk. Kedua, angkat tinjumu, lengan harus selalu melindungi dagumu. Ketiga, jangan melihat mata musuh, tapi fokuslah pada bahu musuh. Perhatikan bahu musuh ketika akan datang ke arahmu, lalu tekuk tubuhmu 90 derajat, pegang lutut musuh dan dorong musuh ke tanah. Selanjutnya kalau diterusin, kamu bisa memukul musuh atau menendangnya, guys. Tapi karena menganggap Yoon Si-eun lemah, An Soo-ho menyarankan setelah membuat lawan jatuh, sarannya adalah segera melarikan diri. Sarannya lagi, jangan terluka saat pertempuran, karena kalau terluka, dirimu akan habis. Kemudian mereka berdua pergi ke rumah Oh Bom-suk. Rumah Oh Bom-suk mewah sekali, guys. Sesuatu yang mengejutkan karena ternyata Oh Bom-suk adalah anak angkat yang diadopsi oleh Oh Jin-won hanya untuk meningkatkan citra publiknya, guys. Yoon Si-eun dan An Soo-ho menanyakan kenapa Oh Bom-suk berubah. Oh Bom-suk akhirnya menceritakan masa lalunya. Oh Bom-suk di sekolahnya yang lama dibully habis-habisan dan harus pergi ke rumah sakit berkali-kali. Hal itu juga alasan Oh Bom-suk pindah sekolah. Setelah bertemu di tempat karaoke,
para pembuli itu kembali meneror Oh Bom-suk. An Soo-ho menyuruh Oh Bom-suk menghubungi para pembuli itu, guys. Mereka janjian ketemu di tempat karaoke. Tapi sepertinya Oh Bom-suk nggak suka dengan sikap An Soo-ho. An Soo-ho, Oh Bom-suk, dan Yoon Si-eun menemui para pembuli itu. Oh Bom-suk ingin mereka meminta maaf, tapi para pembuli itu tidak merasa bersalah, guys. An Soo-ho ingin semua diselesaikan secara laki-laki. Oh Bom-suk memukul pembuli itu, tapi pembuli itu balas memukul. Kejadian itu dilerai langsung sama An Soo-ho. Di sini Oh Bom-suk gelap mata dan ingin memukul, tapi dihentikan An Soo-ho, guys. An Soo-ho membawa Oh Bom-suk keluar. Oh Bom-suk yang trauma dengan tindakan seperti yang dilakukan oleh An Soo-ho, seperti merangkul, menyeret, semua itu tidak disukai Oh Bom-suk. Mereka bertengkar. Oh Bom-suk pergi dan Yoon Si-eun menyusulnya mencoba menenangkannya. Tapi Oh Bom-suk sudah mengatakan kalau dirinya sudah baik sekarang dan berlalu pergi. Tapi para pembuli itu ternyata tetap meneror Oh Bom-suk, guys, dan berniat mencari Oh Bom-suk lagi. Saat Oh Bom-suk sendiri, dia bertemu dengan gerombolannya Lee Jung-chan dan Han Tae-hoon. Oh Bom-suk kebingungan karena di sisi lain para pembuli dari SMO-nya yang dulu memanggilnya. Tapi tidak disangka gerombolan Lee Jung-chan dan Han Tae-hoon membantu Oh Bom-suk menangkap para pembuli-pembuli itu, guys. Para pembuli sedang dibully. Di sini Oh Bom-suk merasa mendapat dukungan dari Lee Jung-chan dan Han Tae-hoon. Oh Bom-suk membalaskan dendamnya. Akhirnya, disinilah Oh Bom-suk mulai menyimpang dan bergaul dengan gerombolannya Lee Jung-chan dan Han Tae-hoon. Dan mereka pergi ke warung remang-remang, guys. Berpesta, foto bareng. Pasti kalian tahu sendiri apa yang terjadi dengan Oh Bom-suk. Dia trauma, dulu ditindas, dibully, takut nggak dianggap sebagai teman. Tapi dia juga nggak mau menjadi orang yang terlihat lemah. Dia ingin balas dendam, tapi Yoon Si-eun dan An Soo-ho tidak mendukungnya. Yoon Si-eun dan An Soo-ho bukan tidak mendukung Oh Bom-suk, tapi hanya ingin menghentikan kekerasan dan tidak ingin Oh Bom-suk terperosok lebih jauh. Beda banget sama perlakuan para penjilat Lee Jung-chan dan Han Tae-hoon. Intinya salah paham, guys. Salah paham yang gak bisa diselesaikan hanya dengan satu pukulan. Kenapa di tempat itu Oh Bom-suk menjadi lebih percaya diri? Di sekolah, Oh Bom-suk juga mulai tidak menghiraukan Yoon Si-eun. Oh Bom-suk lebih memilih bergaul dengan Lee Jung-chan dan Han Tae-hoon. Yoon Si-eun menanyakan kenapa Oh Bom-suk bergaul dengan Jung-chan dan Tae-hoon. Semua itu karena An Soo-ho. Oh Bom-suk salah paham dengan An Soo-ho gara-gara Instagramnya nggak di-follow, guys. Baper banget nih anak. Alasannya nggak jelas. Oh Bom-suk akhirnya gabung sama Jung Yong-bin, guys. Oh Bom-suk dikenalkan Jung Yong-bin, cewek-cewek matre dan salah satu petarung yang ngakunya kuat, yaitu Woo-young. Di tempat lain, An Soo-ho menjemput Yoon Si-eun pulang dari bimbel. Nongkrong dan ngopi bareng. An Soo-ho ngomongin Oh Bom-suk. Oh Bom-suk gabung dan berteman dengan An Soo-ho dan Yoon Si-eun itu karena hanya ingin populer dan terlihat keren. Tapi Yoon Si-eun ragu. Di sekolah, pergaulan Oh Bom-suk, Lee Jung-chan, dan Han Tae-hoon juga semakin akrab. Sampai Oh Bom-suk pindah tempat duduk, guys. Keanehan itu membuat Yoon Si-eun menegur Lee Jung-chan dan Han Tae-hoon. Yoon Si-eun berpikir mereka memanfaatkan Oh Bom-suk. Saat ngantri makan, An Soo-ho meminta Yoon Si-eun untuk berhenti mencemaskan Oh Bom-suk. Tapi Yoon Si-eun memiliki firasat kalau Oh Bom-suk melakukan itu karena kesepian. Tapi saat itu karena melihat Oh Bom-suk, Lee Jung-chan, Han Tae-hoon dan gerombolannya nggak ngantri makanan, hal itu membuat An Soo-ho naik darah, guys. An Soo-ho melempar Lee Jung-chan dan membuat siswa pengganggu yang lainnya langsung antri. Kelakuan Oh Bom-suk semakin aneh. An Soo-ho menegur dan mendorong Oh Bom-suk. Tapi Oh Bom-suk langsung keluar ruangan, diikuti oleh Lee Jung-chan, Han Tae-hoon dan gerombolannya. Oh Bom-suk yang kesal menanyai Lee Jung-chan apa ada orang yang bisa mengalahkan An Soo-ho. Kalau ada, Oh Bom-suk akan membayarnya mahal. Lee Jung-chan merekomendasikan Woo-young, temannya Jung Yong-bin di sekolah yang baru. Woo-young pintar berantem dan di setiap aksinya selalu disiarkan langsung atau direkam di channelnya. Oh Bom-suk menemui Woo-young dan bersedia membayarnya $1.000 untuk mengalahkan An Soo-ho. Oh Bom-suk menyiapkan kado ulang tahun untuk An Soo-ho, yaitu perkelahian, dan disiarkan secara langsung. Wah, saat malam hari An Soo-ho seperti biasa bekerja pada waktu mengantar pesanan.
Dan sepeda motornya dirusak sama Lee Jung Chan, Han Tae Hoon, dan lagi-lagi Jo Yong Bin. Oh Bom Suk nggak menghalangi kejadian itu dan hanya melihatnya saja guys. Akhirnya rem blong dan An Soo Ho kecelakaan tapi nggak begitu parah guys. Walaupun terluka, An Soo Ho tetap datang ke sekolah dan sepertinya An Soo Ho tahu siapa pelakunya dan secara tidak langsung menegur Oh Bom Suk. Dan Yoon Si-eun yang peka menyadarinya, tapi Oh Bom Suk tidak merasa bersalah guys. Akhirnya hari ulang tahun An Soo Ho tiba. Yong Ji dan Yoon Si-eun menyiapkan acara untuk An Soo Ho. Oh Bom Suk yang sudah menyiapkan kejutan menelpon An Soo Ho tapi nggak diangkat guys. Gak kehabisan cara, Oh Bom Suk menghubungi Yong Ji dan memintanya untuk menemuinya. Yong Ji yang gak berpikiran negatif langsung menemui Oh Bom Suk, yang ternyata sudah membawa gerombolannya Jung Yong Bin. Sambil nunggu Yong Ji, An Soo Ho dan Yoon Si-eun main game tembak-tembakan. Lalu saat An Soo Ho ngambil makanan, pesannya Oh Bom Suk nyampe dan terlihat di layar ponselnya An Soo Ho. Yoon Si-eun melihatnya dan memeriksa pesan itu. Oh Bom Suk mengirim pesan ancaman dan foto Yong Ji. Yoon Si-eun langsung membalas pesan itu, "Aku dalam perjalanan, tunggu aku." Lalu menghapus semua pesan dari Oh Bom Suk sekaligus memblokir nomor telepon Oh Bom Suk dan menyembunyikan ponselnya An Soo Ho di sofa. Sepertinya Yoon Si-eun sendirian yang akan menyelamatkan Yong Ji guys. Di sebuah gedung, Oh Bom Suk menanyakan hal bodoh pada Yong Ji. Oh Bom Suk mengira antara Yong Ji dan An Soo Ho ada hubungan khusus. Yoon Si-eun sudah berada di lokasi. Gedung bangunan yang ditinggalkan akan menjadi tempat perkelahian. Yoon Si-eun menggunakan otaknya mencari senjata, menyelidiki gedung, dan menyusun strategi pelarian. Saat kamu bertarung melawan banyak orang, kamu harus memanfaatkan lingkungan sekitar. Yoon Si-eun muncul. Oh Bom Suk tidak mengharapkan kalau Yoon Si-eun yang muncul di sana guys. Yong Ji langsung berlari mendekati Yoon Si-eun. Yoon Si-eun langsung mengajak Yong Ji melarikan diri. Yoon Si-eun menggunakan senjatanya menghalangi pengejaran dan menyuruh Yong Ji lari. Yoon Si-eun lari ke lorong. Yoon Si-eun berhasil memukul mundur gerombolannya Jung Yong Bin. Tapi Yoon Si-eun jatuh karena terkena pukulan besi panjangnya Jung Yong Bin. Saat Jung Yong Bin akan menghabisi Yoon Si-eun, dan memukul mereka berdua dengan kaleng cat, Jung Yong Bin ketakutan karena Yoon Si-eun akan memukulnya lagi dengan besi. Tapi kemudian Woo Young datang. Jung Yong Bin langsung mundur bersembunyi di balik Woo Young. Saat itu kejadian cepat sekali guys. Yoon Si-eun langsung kalah dengan 10 pukulan. Melihat Yoon Si-eun tersungkur di lantai, Jung Yong Bin mendekatinya dan langsung akan memukulnya dengan besi. Tapi Oh Bom Suk mencegahnya karena bukan Yoon Si-eun yang diincarnya. Teriakan Oh Bom Suk itu membuat Jung Yong Bin kesal. Jung Yong Bin semakin kesal dan menghajar Yoon Si-eun yang sudah tidak berdaya. Oh Bom Suk langsung pergi dari tempat itu. Tapi Woo Young memanggil Oh Bom Suk dan meminta untuk penjadwalan ulang pertarungan antara dirinya dengan An Soo Ho guys. Yoon Si-eun dihajar habis-habisan sampai terdengar sirene mobil polisi. 친구야? Yong Ji melaporkan Oh Bom Suk ke polisi, tapi Yoon Si-eun mencegahnya. Yoon Si-eun ingin kejadian ini dirahasiakan pada polisi, terutama pada An Soo Ho. Yoon Si-eun menghubungi Oh Bom Suk dan menyuruhnya menghentikan semua ini. Di tempat lain, An Soo Ho sampai ketiduran menunggu Yoon Si-eun dan Yong Ji. An Soo Ho menemukan ponselnya yang terselip di sofa, tapi An Soo Ho masih kebingungan guys. Di sini juga diceritakan masa kecil Yoon Si-eun yang juga punya masalah intern dalam keluarganya. Yoon Si-eun sebenarnya adalah anak yang tidak diinginkan. Tapi sejak kecil Yoon Si-eun meluapkan emosinya ke dalam belajar. Ayahnya yang datang menjenguknya di rumah sakit ingin Yoon Si-eun mengatakan yang sebenarnya. Tapi Yoon Si-eun hanya ngomong kalau dirinya tersandung di tangga. Ayahnya ingin memindahkan Yoon Si-eun ke sekolah lain, tapi Yoon Si-eun tidak mau. Di rumah, Oh Bom Suk bersembunyi di dalam lemari, dan sekretarisnya menemukannya dan melaporkan ke ayahnya kalau Oh Bom Suk sudah ditemukan. Dan rencananya Oh Bom Suk akan dipindahkan ke Filipina. Di sekolah, An Soo Ho melihat Yoon Si-eun dan Oh Bom Suk yang gak ada di sekolah. Tumben. An Soo Ho mengirim pesan pada Yoon Si-eun. Yoon Si-eun membalas pesan dirinya ada acara keluarga. An Soo Ho cuma mengingatkan karena bentar lagi ujian guys. An Soo Ho mendatangi Yong Ji dan bertanya kenapa saat acara ulang tahun kemarin Yong Ji pulang dan gak kembali. Tapi Yong Ji seperti menghindari An Soo Ho. Lalu An Soo Ho datang ke apartemennya Yoon Si-eun, tapi apartemennya sepertinya kosong.
Kemudian di sekolah, An Soo-ho mendatangi Lee Jung-chan dan Han Tae-hun, menanyakan keberadaan Oh Bom-suk. An Soo-ho meminta biaya perbaikan sebesar $800. An Soo-ho tahu yang membuat sepedanya rusak, guys. An Soo-ho sekalian mengancam mereka. Lalu di atap gedung sekolah, Lee Jung-chan menelpon Oh Bom-suk, tapi Oh Bom-suk nggak mengangkatnya, guys. Gerombolan Lee Jung-chan dan Han Tae-hun lagi ngomongin Yoon Si-eun yang nggak masuk sekolah. Dan ternyata pembicaraan mereka didengar oleh An Soo-ho. An Soo-ho mensejajarkan mereka dan memukul mereka satu persatu. Saat tiba giliran Lee Jung-chan, Jung-chan ngomong yang sebenarnya, bla 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 bla. Semua ini adalah karena Oh Bom-suk sampai Yoon Si-eun menggantikan An Soo-ho. Oh Bom-suk membayar temannya Jung Yong-bin yang akhirnya melukai Yoon Si-eun. Setelah memukul Lee Jung-chan, An Soo-ho pergi ke tempat Yong-yi dan langsung menanyakan Yoon Si-eun ada di rumah sakit mana. Yong-yi menjawab Yoon Si-eun sudah pulang. An Soo-ho minta maaf. Yong-yi mengatakan Yoon Si-eun ingin merahasiakan semua kejadian itu. Jangan membuat masalah. Langsung An Soo-ho pergi ke tempat Yoon Si-eun melihat kondisinya. Dan terlihat Yoon Si-eun menyembunyikan luka di tangannya. An Soo-ho hanya mengingatkan tentang ujian akhir besok. Cuman itu saja, An Soo-ho pergi. Di tempat lain, ayahnya Oh Bom-suk langsung memukuli Oh Bom-suk. Keras banget, guys. Dihajar habis-habisan, guys. An Soo-ho mengirim pesan pada Oh Bom-suk dan mengancamnya. Lalu Oh Bom-suk menyuruh An Soo-ho datang ke tempat gym tinju. Yong-yi menghubungi Yoon Si-eun dan mengatakan kalau An Soo-ho sudah mengetahui semuanya. Yong-yi mengkhawatirkan An Soo-ho. Di tempat itu, An Soo-ho sudah disambut gerombolannya Lee Jung-chan dan Han Tae-hun. Juga ada Woo-young. Tapi An Soo-ho hanya fokus mencari Oh Bom-suk. An Soo-ho mendekati Oh Bom-suk dan minta maaf. Tapi Oh Bom-suk harus juga minta maaf pada Yong-yi dan Yoon Si-eun. Oh Bom-suk gak mau, guys. An Soo-ho langsung memukul Oh Bom-suk. Sebelum naik ke ring tinju, An Soo-ho menghajar gerombolan Lee Jung-chan dan Han Tae-hun, guys. Tidak butuh waktu lama, An Soo-ho masuk ke ring. Woo-young menyiapkan kameranya. An Soo-ho dan Woo-young bertarung. An Soo-ho terdesak karena pukulan beruntun dari Woo-young. Tapi 3 pukulan keras An Soo-ho tepat sasaran. Tapi saat An Soo-ho maju, tangan Han Tae-hun memegang kaki An Soo-ho, membuat An Soo-ho terjatuh sehingga tendangan Woo-young dengan telak mampir di kepala An Soo-ho, guys. Curang, guys. An Soo-ho langsung tersungkur. Oh Bom-suk masuk ke ring dengan dalih protes terhadap An Soo-ho. Oh Bom-suk tidak mau dikasihani dan protes terhadap pengabaian An Soo-ho selama ini. An Soo-ho hanya bilang introspeksi dirilah dan berhenti menyalahkan orang lain. Tapi Oh Bom-suk malah menendangnya dan menambah menginjak-injak An Soo-ho. Lalu Lee Jung-chan dan Han Tae-hun bergabung menginjak-injak An Soo-ho juga, guys. Gila, guys. Orang yang punya fisik kuat kalau dikeroyok ya pasti tumbang juga. Apalagi sudah dalam keadaan terluka. Sekretarisnya Oh Bom-suk dengan segera menjemput Oh Bom-suk dan akan membawanya pergi. Dan An Soo-ho terlihat tidak bergerak dan tidak bernafas, guys. Lee Jung-chan dan Han Tae-hun terkejut dan panik. Gerombolannya juga panik. Lee Jung-chan dan Han Tae-hun ingin melarikan diri tapi dihalangi oleh sekretarisnya Oh Bom-suk. Sekretarisnya akan membuat strategi agar Oh Bom-suk nggak disalahkan. Di dalam ring, Oh Bom-suk menangisi An Soo-ho. Kok bisa menyedihkan ya, guys? Mungkin Oh Bom-suk sendiri mengingat pertemanan mereka dan sadar di saat terakhir. Sekretarisnya menariknya keluar. Di tempat lain, Yoon Si-eun dan Yong-yi mencari An Soo-ho dan Oh Bom-suk tapi nggak ketemu, guys. Kenangan masa lalu persahabatan antara Oh Bom-suk, Yoon Si-eun, dan An Soo-ho. Membicarakan Yoon Si-eun tertawa bersama sampai An Soo-ho pergi bekerja pada waktu dan Oh Bom-suk yang tiba-tiba pulang, meninggalkan Yoon Si-eun yang sendirian. Di gym, sekretaris Oh Bom-suk sudah merencanakan semuanya, mengatur saksi sebelum detektif datang. Saksinya adalah Lee Jung-chan, Han Tae-hun, dan Woo-young. Saksi Lee Jung-chan, Han Tae-hun, dan Woo-young akan mengatakan kalau mereka sedang berolahraga bersama, tapi tiba-tiba An Soo-ho pingsan saat istirahat sendiri. Lalu Woo-young juga disuruh untuk memastikan tidak ada lagi yang bicara. Jika ada yang salah, kita semua akan pergi ke juvie. Apa juvie yang dimaksud adalah warung remang-remang? Sekretaris juga menyuruh Woo-young untuk menghapus semua video kejadian hari ini. Dan tampaknya CCTV juga akan dihapus. Oh, jadi begitu caranya, guys.
menghilangkan bukti, dan mengatur saksi di tempat kejadian. Ini juga termasuk pembelajaran yang terang-terangan guys. Membuat orang menjadi cerdas. An Soo-ho sudah dibawa ke rumah sakit dengan kesaksian Lee Jung-chan, Han Tae-hoon, dan Woo Young. Yoon Si-eun berulang kali menghubungi An Soo-ho dan mengirim pesan, tapi yang membalas adalah sekretarisnya Oh Bom-suk. Dan seperti sudah kebiasaan, ayah angkat Oh Bom-suk selalu memukuli Oh Bom-suk. Dan Oh Bom-suk hanya memiliki pandangan yang kosong guys. Oh Bom-suk kepikiran An Soo-ho. Ayahnya Oh Bom-suk yang seorang anggota majelis tidak mau namanya tercemar dan ingin membuang Oh Bom-suk ke Filipina. Ayahnya Oh Bom-suk memerintahkan sekretarisnya untuk mengawasi Oh Bom-suk 24 jam. Yoon Si-eun seperti biasa pagi hari sudah datang ke sekolah, bersiap menghadapi ujian. Tapi hari itu melihat An Soo-ho tidak ada di kelas. Ujian dimulai dan semua ponsel ditaruh di meja guru. Setelah selesai ujian, Yoon Si-eun melihat ponselnya. Banyak sekali miss call dari Yong Yi. Yoon Si-eun menelponnya. Yong Yi hanya bisa menangis. Yong Yi mengatakan ada seseorang yang membayarkan biaya rumah sakit dan neneknya An Soo-ho menandatangani semacam kontrak. Yoon Si-eun langsung datang ke rumah sakit dan melihat Yong Yi di sana. Yoon Si-eun melihat neneknya An Soo-ho, sedangkan An Soo-ho terbaring koma di rumah sakit. Seperti di webtoon guys. Tanpa membuang inti ceritanya, tapi hanya mengubah alur ceritanya saja. Oh Bom-suk akan dipindahkan dan akan berpamitan pada sekolah. Oh Bom-suk masih menanyakan tentang An Soo-ho. Sekretarisnya hanya bilang An Soo-ho masih hidup. Hari itu sesuatu yang besar akan terjadi guys. Yoon Si-eun sendirian mendatangi SMA Jisung dan bertanya di mana kelasnya Jong Yong-bin. Dan saat Jong Yong-bin masuk kelas, Yoon Si-eun langsung menghajarnya habis-habisan dan melemparnya. Yoon Si-eun gelap mata mengambil bolpen dan ternyata Jong Yong-bin mengaku kalau tidak berada di sana dan hanya melihat video saja. Ada bukti video guys. Yoon Si-eun tetap memukul Jong Yong-bin. Yoon Si-eun melihat video itu terkejut dengan kelakuan Oh Bom-suk. Di tempat lain, Yong Yi menghadang mobil Oh Bom-suk dan ayah angkatnya. Yong Yi intinya menghujat Oh Bom-suk. Oh Bom-suk keluar dari mobil dan menyalahkan Yong Yi yang berada di antara mereka bertiga. Karena Oh Bom-suk merasa tersingkir dengan kehadiran Yong Yi. Apakah ini gara-gara cewek? Apa pendapatmu guys? Oke, kita balik ke Yoon Si-eun yang sudah membawa pemukul. Woo Young sedang berlatih tinju di gym sekolah. Diam-diam Yoon Si-eun menyerang Woo Young tapi dengan mudah dihindarinya. Dan langsung menghajar balik Yoon Si-eun guys. Yoon Si-eun memasang pertahanan seperti yang diajarkan An Soo-ho. Tapi prakteknya ternyata nggak semudah itu. Yoon Si-eun dihajar habis-habisan. Musuh terlalu kuat, tapi Yoon Si-eun mencari cara untuk mengalahkan Woo Young dengan cara apapun. Yoon Si-eun menarik tali sepatu Woo Young, membuatnya terjatuh dan mengikat leher Woo Young dengan tali sepatu. Membenturkan kepala Woo Young ke barbel, tapi Woo Young berusaha melepaskan diri lalu menendang Yoon Si-eun, memukuli Yoon Si-eun dengan beruntun. Tapi akhirnya Yoon Si-eun bisa membaca pergerakan Woo Young dan menghindari pukulannya guys. Yoon Si-eun dengan cepat mengambil dumbbell. Woo Young jelas kesakitan. Woo Young menjelaskan dan menyalahkan Oh Bom-suk. Tapi Yoon Si-eun tetap gak mengampuni Woo Young. Kaki Woo Young patah guys. Yoon Si-eun pergi ninggalin sekolah itu. Di SMA Byeoksan, kepala sekolah menyambut ayahnya Oh Bom-suk yang seorang anggota majelis. Dan di ruang kepala sekolah, Oh Ji-won pura-pura menanyakan mengenai An Soo-ho. Sekaligus memastikan kalau settingannya berhasil guys. Dan kepala sekolah hanya menjawab berdasarkan informasi yang dia dengar kalau An Soo-ho terluka karena berlatih olahraga dengan teman-temannya di gym. Dan saat itulah An Soo-ho pingsan. Kepala sekolah hanya menganggap hal itu sebagai kecelakaan. Di kelas, Oh Bom-suk hanya terdiam melihat dua bangku kosong di depannya guys. Terlihat Yoon Si-eun sedang berangkat ke sekolah. Tiba di sekolah, Yoon Si-eun langsung mengambil apar dan masuk ke kelas. Yoon Si-eun tidak menghiraukan panggilan guru. Dengan melihat tajam ke arah Oh Bom-suk, Yoon Si-eun menyerang Han Tae-hoon. Semua siswa terkejut. Hanya Oh Bom-suk yang diam di kursinya seperti menunggu penghakiman. Saat Yoon Si-eun akan memukulkan apar, Lee Jung-chan mendorong Yoon Si-eun sehingga apar terlepas dari tangannya.
Apar itu diambil Lee Jung-chan. Guru yang melihat kejadian ini langsung mencari bantuan. Tapi Lee Jung-chan sendiri ketakutan dan didorong oleh Yoon Si-eun. Kemudian Yoon Si-eun memukul Lee Jung-chan dengan apar. Pertarungan menyisakan Han Tae-hun yang tetap melawan. Yoon Si-eun mendekati Oh Bom-suk dan melemparkannya ke lantai. Yoon Si-eun bertanya, kenapa kau melakukan ini? Oh Bom-suk tidak tahu kenapa dia sampai melakukan hal itu. Oh Bom-suk hanya ingin dimengerti. Yoon Si-eun juga ingin dimengerti, tapi tidak bisa memukul Oh Bom-suk dan pergi meninggalkan kelas. Para guru mengejar Yoon Si-eun, tapi Mimin sedih. Yoon Si-eun pergi ke rumah sakit dan tertidur di ruangan An Soo-ho. Di mimpinya, An Soo-ho meminta maaf kepada Yoon Si-eun. Di situ juga terlihat Yong Yi yang merasa bersalah. Yong Yi minta maaf dan pergi, tapi terkadang Yong Yi menelpon neneknya An Soo-ho. Oh Bom-suk yang telah menyesal akhirnya pergi belajar ke luar negeri. Sedangkan ayahnya Oh Bom-suk yang ingin mengirim Yoon Si-eun ke penjara remaja, tapi karena melihat video Oh Bom-suk menganiaya An Soo-ho, Yoon Si-eun hanya dikeluarkan dari sekolah dengan imbalan diam. Tapi anggota majelis Oh Ji-won sudah memastikan kalau semua sekolah di Seoul menolak Yoon Si-eun. Dan hanya satu sekolah yang mau menerima Yoon Si-eun, yaitu SMA Anjang di Yeodongpo. Yoon Si-eun masuk ke kelas yang penuh anak-anak yang selalu ribut, perkenalan dan duduk di depan persis di webtoon guys. Tapi baru duduk sebentar sudah ada siswa yang menunjukkan taringnya di depan Yoon Si-eun guys. Apakah dia adalah Cho Hyo-man yang ada di webtoon? Lalu apakah di season yang kedua nanti Bak Ho-min, Go Hyun-tak, Ga Yul-jin, Se Jun-tae, Im Ju-yang, dan Tae Jin akan muncul? Karena tangannya Bak Jina nongol di akhir episode Weak Hero Class 1. Kemungkinan mereka anak buah Bak Jina semua juga bakal nongol guys. Terus kira-kira siapa yang tepat menjadi karakter mereka semua guys? Apa kalian ada masukan? Iya, kita tunggu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.